Tentu ini bukan penugasan saya yang pertama dari partai ini. Awalnya, sebelum masuk dalam jabatan publik, kami pernah ditugaskan oleh partai untuk membentuk, membidani lahirnya Badiklat Pusat. Setelah itu, partai juga memberikan penugasan kepada saya untuk ikut serta dalam melahirkan Badan Penanggulangan Bencana dan Departemen Otonomi Daerah. Setelah itu, penugasan berikutnya diberikan pada saya untuk menjadi anggota DPR RI sampai 2 periode. Dan sampai dengan hari ini masih dalam jabatan yang saya emban. Ibu Ketua Umum dan PDI Perjuangan memberikan penugasan kepada saya sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Dan hari ini Ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu, insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Ibu Ketua Umum, tentu saja proses kaderisasi dan diklat yang saya terima bukan lahir begitu saja. Saya lahir dari partai ini, digembleng oleh partai ini dan besar di partai ini. Dengan nilai-nilai kejuangan partai, dengan semangat, spirit, dan inspirasi dari Bung Karno, yang tentu kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak bangsa, sangat menghormati, mengikuti, dan selalu menjalankan apa yang menjadi pemikiran beliau. Sebagai seorang pemikir politik, bagaimana beliau berbicara dalam taraf global, dalam taraf nasional, bahkan sampai yang kecil, sampai tingkat lokal, yang tadi disampaikan, bagaimana kita bersentuhan dengan rakyat secara langsung. Seluruh inspirasi dari pemikiran Bung Karno inilah yang kemudian mesti kita wujudkan. Tugas belum tuntas, harus kita tuntaskan oleh anak-anak bangsa. Bagaimana spirit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar mesti kita wujudkan. Bagaimana negara ini bisa berdikari dalam bidang politik, kemudian berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan tidak pernah lepas kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Itulah yang memberikan spirit kami. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Mbak Puan yang dalam penugasan-penugasan politik pernah menjadi pasukan tempur, panglima tempur di Jawa Tengah sampai dengan 2 periode. Mas Nanan, terima kasih yang selalu memberikan arahan. Wabil khusus Pak Presiden, Pak Jokowi, saya sebagai panjang tangan pemerintah di daerah, bagaimana kita gotong royong membangun spirit sebagai bonding partai untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ideologis dan melayani masyarakat. Tentu terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi, fundamen yang sudah dibangun, mesti kita lanjutkan. Hanya kita yang terus berkomitmen untuk melanjutkan itu, di mana beliau mendobrak kemapanan-kemapanan, kenyamanan-kenyamanan, sehingga Indonesia bergerak maju untuk itu. Ibu Mega, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja kader-kader lahir dari tokoh-tokoh perempuan yang sangat hebat, tepat di hari Kartini pada hari ini. Kepada seluruh umat muslim, selamat menjalankan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, mohon dukungan, mohon doanya. Hadir pada rapat partai PDI Perjuangan yang dihadiri oleh Bu Mega pada saat pengumuman Mas Ganjar, ya artinya memang P3 kembali akan ngekor dan mengikuti komando Pak Jokowi. Ini yang cukup mengagetkan adalah P3 menyampingkan hasil elektoral mereka ya, 2 kali pemilu bersama pemerintah yang membuat partai ini hampir saja tidak lolos threshold. Itu kan kemarin hanya 4, sekian persen, bahkan sedikit sekali kursi yang mereka dapat di DPR gitu ya. Jadi memang nampaknya tidak dipertimbangkan. Kemudian catatan saya yang kedua, tadinya kita mengharapkan ada kejutan selain pengumuman Ganjar, yaitu ada nama Sandiaga Salahuddin Uno yang akan diumumkan sebagai atau didorong sebagai calon wakil presidennya P3 untuk mendampingi Mas Ganjar Pranowo, tapi itu juga tidak dilakukan. Jadi kejutannya tidak ada. Kalau yang lain ketebak, termasuk juga
kenapa Yogyakarta yang dipilih, karena salah satu lumbung suara besarnya P3 ada di Yogyakarta. Tapi overall kita melihat bahwa Ganjar Pranowo jelas namanya lebih besar dibandingkan P3, Zakia, karena didukung sebuah partai politik harusnya menjadi hal positif bagi calon presiden, tapi Ganjar Pranowo berani untuk tidak menghadiri acara P3. Jadi dia memang menempatkan dirinya jauh lebih tinggi dibandingkan P3. Pemilih P3 diyakini akan pindah haluan ke koalisi pengusung Anies usai deklarasikan Ganjar Capres. Dikutip dari News Jakarta, sosiolog Musni Umar meyakini mayoritas pemilih P3 akan berpindah haluan kepada koalisi pengusung Anies Baswedan usai mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres. Hal ini disampaikan Musni Umar ketika mengucapkan selamat kepada P3 karena telah resmi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres menyusul PDIP. Selamat Partai Persatuan Pembangunan, P3 secara resmi telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP. Selamat, P3 telah bergabung ke koalisi status quo, ujarnya. Sebagai sosiolog yakin mayoritas pemilih P3 ke koalisi perubahan untuk persatuan dengan Capres Anies Baswedan. Imbuhnya dikutip dari Twitter _Musni Umar Kamis 27 April. Sebelumnya, P3 telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden Capres di Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi ini dilakukan seusai PDI Perjuangan juga telah mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah tersebut sebagai Capres dari PDIP belum lama ini. Pengumuman ini dilaksanakan di kediaman Mardiono di Kabupaten Sleman, DKI Yogyakarta, Rabu 26 April 2023. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono mengatakan, pengusungan Ganjar ini sudah berdasarkan rapat musyawarah yang sudah dilakukan sejak 24 April 2023 kemarin. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan bismillah, P3 memutuskan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden RI pada Pilpres 2024 yang akan datang, kata Mardiono. Pengusukan Ganjar sebagai Capres oleh P3 ini juga didasarkan atas beberapa pertimbangan dalam rapat musyawarah tersebut. Selain itu, juga berdasarkan suara pendukung arus bawah P3. Dan telah diambil juga keputusan ini melalui tata tertib yang diikuti oleh seluruh struktur partai yang berkompeten untuk mengambil keputusan, ujar Mardiono. Dengan telah ditetapkannya Ganjar sebagai Capres dari P3, Mardiono menegaskan bahwa keputusan ini harus ditaati seluruh elemen partai hingga tingkat paling bawah. Juga harus ditaati seluruh lapisan, seluruh jajaran kepengurusan partai P3, termasuk fraksi P3 yang ada di DPR, tidak terkecuali, katanya.